Vektor dalam ruang R2. Tujuan 1. Memahami pengertian dan representasi vektor dalam ruang 2 dimensi R2. Tujuan 2. Menjelaskan jenis, sifat, dan operasi dasar vektor dalam ruang R2. Tujuan 3. Menerapkan pengertian vektor adalah suatu besaran yang memiliki berdasarkan dan arah dalam ruang 2 dimensi R2. Vektor dipresentasikan sebagai pasangan terurut bilangan real dalam kurung XY. Vektor ini menyatakan perpindahan dari titik asal 0,0 ke titik X, Y pada bilangan Kartesius. Definisi: suatu besaran yang mempunyai besaran dan arah. Vektor AB, vektor PQ, B, Q, titik ujung, A, P, titik pangkal. Notasi: vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau suatu huruf yang di atasnya beri tanda panah. A kecil sama dengan A besar sama dengan AB. Vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang ditebalkan. A kecil sama dengan A besar sama dengan AB. Vektor dalam ruang R2 pada sumbu koordinat Kartesius. Vektor dalam ruang R2 dapat dinyatakan menggunakan sumbu koordinat Kartesius, yaitu sumbu X atau horizontal dan sumbu Y atau vertikal. Sebuah vektor X dinyatakan sebagai pasangan terurut. X sama dengan dalam kurung X, Y. Vektor dalam ruang R2 pada sumbu koordinat secara geometris. Vektor dalam kurung XY digambarkan sebagai panah yang berawal dari titik asal 0,0 berakhir di titik X, Y. Panjang panah menunjukkan besar vektor sedangkan arah pada menunjukkan arah vektor. Vektor tersebut digambar dari titik 0,0 menuju titik 4,2 pada bidang koordinat Kartesius. Contoh misalkan X sama dengan dalam kurung 4,2. Jenis-jenis vektor pada ruangan R2. Vektor dalam ruangan R2 dinyatakan sebagai pasangan terurut. X sama dengan X, Y, dengan X dan Y adalah bilangan real. Nomor 1, vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang tidak memiliki arah dan panjangnya 0. 0 sama dengan dalam kurung 0,0. 2, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik asal 0 dalam kurung 0,0 dan ujungnya di suatu titik dalam kurung X, Y. OP sama dengan dalam kurung X, Y. Titik P dalam kurung 3,2 memiliki vektor posisi OP sama dengan dalam kurung 3,2. 3, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Rumus: X sama dengan X per Y per X. Panjang vektor X sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Secara komponen X sama dengan dalam kurung X per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, koma Y per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Vektor satuan standar di R2. I sama dengan dalam kurung 1,0 ke arah sumbu X. J sama dengan dalam kurung 0,1 ke arah sumbu Y. Contoh soal: tentukan vektor satuan searah dengan vektor X sama dengan dalam kurung 6,8. Pembahasan: panjang vektor X sama dengan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan 10. Vektor satuan X sama dengan dalam kurung 6 per 10, 8 per 10 sama dengan dalam kurung 3 per 5, 4 per 5. 4, vektor bebas. Vektor bebas adalah vektor yang dapat dipindahkan kemana saja tanpa mengubah besar dan arahnya. Ciri-ciri meliputi tidak terikat pada titik pangkal tertentu dan yang penting hanya arah dan panjang. Contoh: kita punya vektor dalam kurung 2,1 tetap sama walaupun digambar dalam bidang Kartesius di posisi berbeda. 5, vektor sama. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama, arahnya sama. Contoh:
A sama dengan dalam kurung 2,3 dan B sama dengan dalam kurung 2,3. Meskipun digambar di tempat berbeda, keduanya tetap vektor yang sama. 6. Vektor lawan atau negatif. Vektor lawan adalah vektor yang panjangnya sama, arahnya berlawan. Bentuk jika A sama dengan dalam kurung X, Y, maka vektor lawannya min A dan sama dengan dalam kurung min X, Y. Contoh A sama dengan dalam kurung 4, min 1 sama dengan min A sama dengan dalam kurung min 4,1. Vektor sejajar. Dua vektor sejajar jika salah satunya merupakan kelipatan skalar dari yang lain. Bentuknya A sama dengan KB. Contoh A sama dengan dalam kurung 2,4, B sama dengan dalam kurung 1,2. Maka A sama dengan 2B. Vektor searah. Vektor searah adalah vektor sejajar yang arahnya sama. Contoh dalam kurung 2,4 dan 1,2. Vektor berlawanan arah. Vektor berlawanan arah adalah vektor sejajar tapi arahnya berlawanan. Contoh dalam kurung 2,4 dan min 1, min 2. Sifat-sifat vektor dalam ruang R2. Sifat-sifat vektor dalam ruang R2 adalah aturan-aturan dasar yang selalu berlaku pada operasi vektor, terutama penjumlahan dan perkalian skalar di bidang dua dimensi. Misalkan A sama dengan dalam kurung A1, A2, B sama dengan dalam kurung B1, B2, C sama dengan dalam kurung C1, C2, dan bilangan skalar K sebagai bilangan real. Sifat tertutup atau closure. Penjumlahan dua vektor di ruang R2 selalu menghasilkan vektor yang juga berada di ruang R2. Artinya, operasi penjumlahan tidak keluar dari ruang vektor tersebut. A tambah B sama dengan dalam kurung A1 tambah B2, A2 tambah B2. Contoh, diketahui vektor A sama dengan dalam kurung 2, min 1 dan B sama dengan dalam kurung 3,4. Tentukan A tambah B dan buktikan bahwa hasilnya masih berada di R2. Maka A tambah B sama dengan dalam kurung 2 tambah 3, min 1 tambah 4. Sama dengan dalam kurung 5,3. Hasil penjumlahan berupa pasangan bilangan real sehingga tetap berada di R2. Sifat komutatif. Urutan penjumlahan vektor tidak memengaruhi hasil menjumlahkan. Vektor A dengan B akan menghasilkan vektor yang sama dengan menjumlahkan B dengan A. A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, buktikan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A untuk A sama dengan dalam kurung 1,2 dan B sama dengan 4, min 1. Penyelesaian A tambah B sama dengan dalam kurung 1 tambah 4, 2 tambah min 1 sama dengan 5,1. B tambah A sama dengan dalam kurung 4 tambah 1, min 1 tambah 2 sama dengan 5,1. Karena hasilnya sama, sifat komutatif terbukti. Sifat asosiatif. Cara pengelompokan vektor dalam penjumlahan tidak mengubah hasil akhir. Baik vektor dijumlahkan terlebih dahulu dengan vektor lain atau dikelompokkan secara berbeda, hasilnya tetap sama. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Contoh, buktikan A sama dengan dalam kurung 1,1, B sama dengan dalam kurung 2,0 dan C dalam kurung 3, min 1. Penyelesaian A tambah B tambah C sama dengan 3,1 tambah 3, min 1 sama dengan 6,0. A tambah B tambah C sama dengan dalam kurung 1,1 tambah 5, min 1 sama dengan 6,0. Memiliki vektor 0 atau identitas. Dalam ruang R2 terdapat vektor 0,0 yang jika dijumlahkan dengan vektor apapun tidak mengubah vektor tersebut. Vektor 0 berfungsi sebagai identitas penjumlahan. A tambah 0 sama dengan A. Memiliki vektor lawan atau inverse. Setiap vektor memiliki lawan
yang arahnya berlawanan dan panjangnya sama. Jika sebuah vektor dijumlahkan dengan vektor lawannya, hasilnya adalah vektor 0. A tambah dalam kurung min A sama dengan 0. Sifat distributif skalar terhadap penjumlahan vektor. Perkalian skalar terhadap penjumlahan dua vektor sama dengan menjumlahkan hasil perkalian skalar masing-masing vektor. K dalam kurung A tambah B sama dengan KA tambah KB. Contoh, K sama dengan 2, A sama dengan dalam kurung 1,3. Dan B sama dengan dalam kurung 2, min 1. Penyelesaian. A tambah B sama dengan dalam kurung 3,2 sama dengan K dalam kurung A tambah B sama dengan 6,4. KA tambah KB sama dengan dalam kurung 2,6 tambah dalam kurung 4, min 2 sama dengan 6,4. Sifat distributif terhadap penjumlahan skalar. Penjumlahan dua skalar yang dikalikan dengan sebuah vektor sama dengan menjumlahkan hasil perkalian masing-masing skalar terhadap vektor tersebut. Dalam kurung K tambah M A sama dengan KA tambah MA. Contoh, hitunglah A sama dengan dalam kurung 2,1, K sama dengan 3 dan M sama dengan 2. Penyelesaian. 3 tambah 2, 2,1 sama dengan 10,5. 6,3 tambah 4,2 sama dengan 10,5. Sifat asosiatif perkalian skalar. Perkalian dua skalar terhadap vektor dapat dilakukan secara bertahap atau langsung tanpa mengubah hasil. Urutan perkalian skalar tidak berpengaruh terhadap vektor hasil. K dalam kurung MA sama dengan dalam kurung KMA. Contoh, buktikan. A sama dengan dalam kurung 2,1, K sama dengan 3, dan M sama dengan 2. Pembahasan dalam kurung 3 tambah 2 dalam kurung 2,1 sama dengan 10,5. Dalam kurung 6,3 tambah dalam kurung 4,2 sama dengan 10,5. Perkalian dengan skalar 0. Jika sebuah vektor dikalikan dengan skalar 0, hasilnya adalah vektor 0. Hal ini menunjukkan bahwa skalar 0 menghilangkan semua komponen vektor. Contoh, jika A sama dengan dalam kurung 4,7, tentukan A0A. Pembahasan 0 dalam kurung 4,7 sama dengan dalam kurung 0,0. Perkalian dengan skalar 1. Perkalian vektor dengan skalar 1 menghasilkan vektor itu sendiri. Skalar 1 berperan sebagai identitas dalam perkalian skalar. Contoh, jika A sama dengan dalam kurung min 3,5, tentukan 1A. 1 dalam kurung min 3,5 sama dengan dalam kurung min 3,5. Operasi vektor dalam ruang R2. Operasi vektor adalah aturan matematika yang digunakan untuk mengelola vektor sehingga menghasilkan vektor baru atau skalar. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen yang sejenis. Jika A sama dengan dalam kurung A1, A2, B sama dengan dalam kurung B1, B2, maka A tambah B sama dengan dalam kurung A1 tambah B1, A2 tambah B2. Contoh, diketahui A sama dengan dalam kurung 2,3, B sama dengan dalam kurung min 1,4. Tentukan hasil dari A tambah B. Pembahasan A tambah B sama dengan dalam kurung 2 tambah min 1, 3 tambah 4 sama dengan 1,7. Maka A tambah B sama dengan 1,7. Pengurahan vektor. Pengurahan vektor merupakan penjumlahan vektor dengan vektor lawan. A kurang B sama dengan A tambah B min B.
jika min B sama dengan dalam kurung min B1, min B2, maka A kurang B sama dengan dalam kurung A1 kurang B1, A2 kurang B2. Contoh diketahui A sama dengan dalam kurung 5,2, B sama dengan dalam kurung 3,6. Hitung A kurang B. Pembahasan A kurang B sama dengan dalam kurung 5 kurang 3, 2 kurang 6. Sama dengan 2, min 4. Maka A kurang B sama dengan 2, min 4. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar adalah operasi yang mengubah panjang dan atau arah vektor. Rumus, jika A sama dengan dalam kurung A1, A2, maka KA sama dengan KA1, KA2. Dampak skalar. Ini lebih besar. K lebih besar 0, arah sama. K lebih kecil 0, arah berlawanan. K lebih besar 1, vektor memanjang. 0 lebih kecil K lebih kecil 1, vektor memendek. Contoh soal, jika A sama dengan dalam kurung min 2,4, tentukan hasil dari 3A. Pembahasan, kalikan setiap komponen vektor yang skalar. 3A sama dengan dalam kurung 3 bagi min 2, 3 bagi 4. Sama dengan dalam kurung 6, min 6, 12. Maka 3A sama dengan min 6, 12. Panjang magnitude vektor. Panjang vektor menyatakan besar vektor tanpa perhatikan arahnya. Contoh, tentukan panjang vektor. A sama dengan dalam kurung 6,8. Penyelesaian, jika A sama dengan X, Y, gunakan rumus panjang vektor. A sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Lalu kita operasikan. A sama dengan akar 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Sama dengan akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Maka A sama dengan 10. Vektor 0 dan vektor lawan terkait operasi. Vektor 0 atau 0,0 tidak mengubah vektor lain saat dijumlahkan. Vektor lawan min A digunakan dalam operasi pengurangan. Contoh vektor 0. Jika A sama dengan dalam kurung 3, min 5, tentukan A tambah 0. Pembahasan, 6 tambah dalam kurung 0,0 sama dengan dalam kurung 3, min 5. Maka A tambah 0 sama dengan dalam kurung 3, min 5. Contoh vektor lawan. Tentukan vektor lawan dari A sama dengan 4, min 7. Vektor lawan diperoleh dengan mengubah tanda setiap komponen, maka kita beroleh hasil min A sama dengan dalam kurung min 4,7. Kesimpulan, vektor dalam ruang R2 merupakan konsep dasar yang penting dalam aljabar linear. Vektor memiliki besar dan arah, dapat dipresentasikan dalam koordinat kartesius, serta memiliki berbagai jenis, sifat, dan operasi. Pemahaman vektor di R2 menjadi landasan untuk mempelajari ruang berdimensi lebih tinggi dan penerapannya dalam berbagai bidang ilmu. Terima kasih.